semakin hari itu mulai ada paparan informasi bahwa fashion itu adalah pencemar terbesar di dunia selain plastik. Bahwa limbah-limbah fashion itu baik pewarnanya maupun sisa-sisa produksinya itu menjadi masalah bagi kelangsungan kelestarian begitu. Nah, saya mulai ada kayak tumbuh kesadaran, Mbak, mulai mempelajari dan akhirnya pada satu titik menemukan bahwa saya ternyata sepertinya solusinya saya harus menggunakan bahan-bahan alami begitu. Kami ini bicara mengenai khususnya ekoprint, Kahut Sigerbori ini tumbuh dan besar di era pandemi. Jadi ketika masa pandemi itu memang ada insentif-insentif dari pemerintah untuk lebih memperhatikan UKM. Iya, karena ketika raksasa-raksasa tumbang, kami ini malah seperti bertahan ya? Rumput yang tumbuh di musim penghujan begitu. Betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pemirsa, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam channelnya Novi Balga. Ya, kali ini saya berada di satu tempat yang pas masuk, wah kaget saya, ternyata karyanya bagus-bagus banget. Namanya ekoprint nih tekniknya ya. Tapi kita akan langsung ngobrol nih dengan Mbak Anggraini Komalasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. loh udah dikasih kesempatan namu. Terima kasih akhirnya bisa berjumpa Terima dengan kasih, Mbak Novi dengan senang sekali. Ya. Mbak Anggra ini adalah pelaku UMKM yang sekarang sudah mulai mendunia. Kita mau gali dulu, kita mau kulik gimana awal mulanya beliau bisa punya usaha dengan nama Ekoprint, tapi nama produknya itu Kahut Sigerbori. Bener ya? Betul. Kahut Sigerbori artinya apa tuh? Kahut ya, karena kan kita ini produk Lampung, Mbak. Sedangkan di Lampung Pesisir kita itu biasa mengenal panggilan sayang itu kahut begitu. Kahut itu panggilan sayang. Iya, gitu. jadi kami itu berharap dengan kita memberi brand itu, produk kami itu menjadi kesayangan dan kebanggaan masyarakat Lampung. Luar biasa. Sebenarnya ini bukan jenis usaha hasil karya Lampung, bukan ya? Bukan. Jadi awal mulanya cerita dulu deh. Awal mulanya gimana nih bisa punya usaha ini? Iya, jadi saya itu memang sudah lama sekali, Mbak, berkecimpung di bidang kriya begitu. Dari tahun 2000-an saya itu sudah memiliki usaha namanya Anggraini Bordir, Mbak. Bordir. Iya, tetapi usaha saya itu ada di Jawa Tengah. Dan kemanapun saya berpindah tempat, kebetulan karena saya mengikuti suami yang tugasnya berpindah-pindah, saya itu selalu tidak pernah terlepas dari usaha kriya dan wastra ini begitu. Nah, selama itu saya tuh selalu memakai bahan-bahan sintetis, Terus kemudian semakin hari itu mulai ada paparan informasi bahwa fashion itu adalah pencemar terbesar di dunia selain plastik. Bahwa limbah-limbah fashion itu baik pewarnanya maupun sisa-sisa produksinya itu menjadi masalah bagi kelangsungan kelestarian begitu. Nah, saya mulai ada kayak tumbuh kesadaran, Mbak, mulai mempelajari dan akhirnya pada satu titik menemukan bahwa saya ternyata sepertinya solusinya saya harus menggunakan bahan-bahan alami begitu. Tetapi karena tidak mempunyai keahlian maupun pengetahuan untuk itu, maka saya mempelajari, mencari-cari begitu, dan saya mulai belajar mengenai pewarnaan alami. Pewarnaan alami. Kalau ekoprintnya itu apa? Nah, dalam perjalanan saya mempelajari pewarnaan pewarnaan alami, bertemulah saya dengan teknik ekoprint ini begitu. Jadi awalnya dari mana sih ekoprint itu? Teknik ekoprint ini berasal dari Barat, Mbak. Bukan kita bukan ya? asli Indonesia. Tumbuh dari kesadaran pelaku fashion untuk mulai kembali ke alam begitu, menggunakan segala sesuatu dari tumbuhan, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia sintetis dan lain sebagainya begitu. Sampai akhirnya sekarang sudah jadi semakin meluas ya, kreativitasnya semakin banyak nih. Saya pakai ini juga nih, baju ekoprint ya. Betul, baju ekoprint nih. Iya, outer ekoprint. Outer ekoprint. Yang menjadi ciri khasnya itu adalah pemirsa bentuk daun ya, bentuk daun ya. Daun. Pasti daun.
Selalu daun. Daun, bunga, biji. Oh, daun, bunga, dan biji. Iya. Oke, nanti kita juga akan lihatkan kepada pemirsa bagaimana proses produksinya. Iya, baik. Tapi daun yang pertama kali dipakai untuk bahan percobaan gitu, daun apa? Nah, jadi EcoPrint ini harus memakai dedaunan yang memiliki tanin yang kuat. Oh, nah, tanin itu apa? Tanin itu zat warna daun. Nah, kalau di luar negeri itu banyak sekali, Mbak, daun-daun yang di negeri barat ya, di negeri 4 musim itu banyak sekali dedaunan yang memiliki tanin kuat, seperti eukaliptus, oak, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia ini primadonanya jati. Oh, jati. Daun jati ya? Ya, ini seperti yang saya pakai, ini daun jati. Ya? Okay. Nah, daun jati ini banyak digunakan oleh para ekoprinter, baik yang sudah ahli maupun yang pemula, karena ini daun ajaib, daun yang pasti jadi. Oh, pasti jadi. Emang ada nggak jadinya? Ada kegagalannya, faktornya kegagalannya sangat tinggi. Ya, taninnya tidak mencukupi, kemudian kelembapan udara, pH air di tempat kita membuat itu sangat berpengaruh. Jadi satu rumah produksi dengan rumah produksi yang lain pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Seperti yang di depan ini nih pemirsa, ini adalah ini apa nih? Kain ya? Kain, iya. Kain. Ini bunga apa nih? Jati itu, Mbak. Jati, daun jati. Ini kain Bali nih. Oh. Iya, sarung Bali. Sarung Bali kalau orang bilang. Terus yang ini juga jadi yang saya pakai pun ini motifnya apa nih? Daun apa nih bagusnya? Namanya daun lanang. Daun lanang. Iya. Oke. Mbak, sampai perjalanan Mbak Anggra sampai di sini apakah disupport oleh pihak tertentu? Maksudnya untuk permodalan mungkin atau dan pemasaran dan lain-lain itu ada nggak? Oh, sangat disupport, Mbak, karena kami ini bicara mengenai khususnya EcoPrint Kahut Seger Bori ini tumbuh dan besar di era pandemi. Oke. Jadi ketika masa pandemi itu memang ada insentif-insentif dari pemerintah untuk lebih memperhatikan UKM. Oh, gitu. UKM. Iya, karena ketika raksasa-raksasa tumbang, kami ini malah seperti bertahan ya? Rumput yang tumbuh di musim penghujan begitu. Betul. Iya. Sesuatu yang unpredictable, sehingga banyak insentif-insentif yang diberikan kepada kami, baik kemudahan-kemudahan mengurus perizinan maupun kesempatan-kesempatan. Nah, saya ini alhamdulillah merupakan binaan dari Bank Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, BRI, ya BRI. Jadi saya ini banyak disupport oleh BRI dalam hal pemasaran. Kemudian banyak pelatihan-pelatihan juga dari BRI. Gitu. Artinya dengan kemampuan Mbak yang tidak umum ini kan, ini tidak umum ya, itu Mbak sudah dibawa kemana-mana oleh Bank BRI gitu untuk memberikan pelatihan juga sekalian untuk promosi, terutama kalau UKM itu kan yang dibutuhkan di mana kita bisa memperluas pasar. Betul. Nah, kami itu sering sekali diajak oleh BRI untuk pameran-pameran yang skalanya itu skala nasional begitu, sehingga ya otomatis juga pemasukan kita, omset kita ketika pameran itu bisa menjadi pameran dalam waktu 2 hari bisa menjadi omset kita 1 bulan begitu. Berkali lipat ya. Dan itu sangat membantu. Oke. Jadi ini Mbak Anggra ini adalah termasuk pelaku UMKM yang beruntung ya, karena dengan karyanya disupport oleh Bank BRI hingga bisa jualannya bisa keluar daerah. Betul Mbak. Mbak, ini produknya awalnya dari apa nih? Taplak meja dulu kah, baju kah, atau gimana? Kami mengawali dari jilbab. Oh, dari jilbab. Iya, karena pada waktu itu kami berpikir, karena kan ini usaha yang bertumbuh dengan pelan, Mbak. Saya hanya melibatkan tetangga kanan kiri rumah, 2 orang ibu rumah tangga yang kebetulan bertetangga dengan saya. Kami berpikir gimana caranya menghasilkan sebuah produk yang tidak merepotkan kami. Jadi kalau jilbab itu kan kotak, dijahit tepi, orang yang nggak ada skill aja bisa gitu. Jadi saya berpikir bahwa daripada saya harus banyak merekrut penjahit lagi, kami memulai dari jilbab. Dan ternyata kan memang jilbab ini dipakai oleh 80% wanita Indonesia. Betul. Sehingga ceruk pasarnya itu luar biasa luas. Pasti dibutuhkan ya. Iya, dan itu menjadi produk bestseller kami hingga saat ini. Oh gitu ya. Anak emas kami lah, Mbak. Ini adalah produk-produk jilbabnya ya pemirsa, ini macam-macam. Kalau jilbab kan dia
nggak besar ya. Jadi Iya. ada motif khusus nggak loh untuk jilbab itu, khusus daun apa gitu? Gitu nggak? Tidak Tidak ada juga ya? motif khusus, tapi kami memang memilih dedaunan yang Kecil-kecil. kecil-kecil karena memang kecenderungan customer ingin dedaunannya yang kecil-kecil. Lebih sebenarnya tuh kalau di Lampung sendiri susah nggak nyari daun apa yang paling mudah untuk didapat? Nah, ini spesialnya di Kau Cigerbori, Mbak. Jadi di Kau Cigerbori ini kita juga bermitra dengan petani bunga di Gunung Terang. Oh Ya, dan iya, itu iya. semua kita pilih adalah wanita. Oke. Jadi beliau-beliau ini selain menanam sayur, menanam bunga-bunga untuk bunga tabur di kubur, mereka kan penghasil bunga tabur itu. Itu kita juga menitip tanam tanaman-tanaman yang kami perlukan, sehingga bisa kita ambil setiap saat kita mau produksi. Karena kita itu produksinya, kalau kita mau produksi hari ini, biasanya kita petik di sore hari, masuk kulkas, atau di pagi itu juga. Oh gitu. Begitu. Jadi kan jarak juga menjadikan pertimbangan. Begitu. Berpengaruh ya. Alhamdulillah kita mempunyai mitra-mitra petani yang bisa diandalkan. Mbak, tadi saya baru masuk tuh terkesima sekali ya. Yang ada di benak saya tuh kalau ekoprint saya tahu. Tapi ternyata sampai sini ada beda-beda lagi nih yang bentuknya begini. Ini apa lagi nih, Mbak? Produk terbaru lagi. Tumbung manuk, produk terbaru kami di tahun 2024. Jadi kami itu kan memang sudah bertekad, Mbak, ingin menjadi produk ramah lingkungan gitu. Ingin berkecimpung di dunia industri hijau begitu. Ya. Jadi ada keresahan-keresahan dari rekan-rekan penjahit atau konveksi itu percaya dilarikan kemana gitu. Dibuat keset terlalu bagus. Kalau kain-kain yang untuk ada yang nggak nyerap air juga dia. Iya. Dibuat kerajinan-kerajinan yang asal-asalan sayang. Akhirnya kami ingat bahwa di Lampung ini ada produk yang namanya tumbung manuk. Iya. Nah, produk itu tuh jadul, Mbak. Iya, betul. Orang Cuma udah banget, lupa. Betul. Orang udah lupa. Mau membikinnya pun sudah malas karena pasti untuk taplak meja, untuk sarung bantal begitu. Dan warnanya pasti ngejreng-ngejreng, bahannya dari satin. Nah, kami akhirnya sederhanakan. Kami akhirnya mengupdate lagi, mencoba mengaplikasikannya ke dalam dunia fashion gitu. Dari kain perca tadi. Dari kain perca. Kenapa kok bisa seragam? Karena biasanya di konveksi besar itu sisanya itu banyak ya? Banyak banget, Mbak, berkarung-karung. Jadi bisa jadi satu baju. Bisa jadi satu baju walaupun ya bajunya mungil-mungil seperti ini kayak outer yang kecil dan lain sebagainya. Kemudian yang itu hiasannya itu juga perca-perca juga yang lebih. Cuman mana kalau perca sih kita nggak bisa milih warna ya, jadi mana yang ada aja. Mana yang ada aja. Jadi kita, karena kita kan memang memanfaatkan, bukan membeli secara sengaja di toko gitu. Kalau membeli sengaja di toko kan sama aja kita juga akan tambah konsumtif lagi gitu. Betul. Jadi memanfaatkan kain yang tidak dipakai untuk menjadi hasil yang luar biasa seperti ini. Kita udah ngobrol tentang ekoprint, pemirsa. Ekoprint ini di sini ada baju kaos, kemeja, terus yang saya pakai outer yang dipakai oleh Mbak Anggra, ada jilbab juga kain. Tapi di sini saya lihat juga ada baju-baju itu tuh. Itu apa tuh namanya itu, Mbak? Iya, itu tumbung manuk. Tumbung manuk ya. Dari tumbung manuk itu ya. Tapi kalau yang bajunya tumbung manuk juga namanya. Hijau-hijau itu. Tumbung manuk itu. Bagus ya. Jadi sudah mulai bergeser, Mbak, dari ekoprint merambah lagi ke tumbung manuk itu tadi. Itu namanya apa tuh? Kita diversifikasi usaha aja sih. Tapi ekoprint tetap tidak ditinggalkan karena memang sudah jadi DNA kami. Kami dikenal melalui ekoprint begitu. Tetapi kan semakin banyak perajin yang bergabung dengan kami. Kalau semuanya bikin ekoprint, mungkin untuk pemasarannya kami agak masih harus banyak PR gitu. Jadi kita diversifikasi usaha sambil berusaha memecahkan masalah, gitu. Memecahkan masalah rekan-rekan penjahit gitu. Iya, dengan memanfaatkan yang ada juga nih bahannya. Mbak, untuk penjualan, kalau nggak salah nih, ini memang harganya memang cukup relatif mahal ya. Karena proses produksinya. Satu baju ini berapa lama? Kalau untuk sepotong kain itu paling cepat 7 hari. Paling cepat itu ya? Oh, apa yang bikin lama tuh? Proses penyiapan kainnya dan oksidasinya. Tapi ketika proses pemotifannya itu malah cepat, cuma 2 jam.
Tapi sebelum dimotif itu harus disiapkan dulu kainnya. Namanya ada proses scoring dan mordan. Iya. Itu biasanya memerlukan waktu 2-3 hari. Oh, gitu. Itu pun sebaiknya tidak langsung kita gunakan. Jadi kita selalu punya tabungan kain-kain yang di scoring. Nanti di belakang ada tuh kain-kain putih yang kita gantung, mungkin bisa dilihat bersama. Siap. Jadi itu nanti kita lipat, kita curing lagi gitu. Kita curing tuh kita pulihkan gitulah. Kita diamkan sebisa mungkin seminggu, bagusnya 1 bulan. Oh, segitu lamanya ya. Oke. Tapi kan kita selalu punya tabungan. Iya, jadi Gitu. dia bertahap terus ya, nggak pernah kosong. Iya. Terus nyucinya harus ada teknik khusus dong? Ada. Gimana tuh cara Karena nyucinya? kan ini kan murni pewarnaannya alami, Mbak. Tadinya ini kainnya putih, Mbak. Terus kemudian kita rebus dedaunan atau kita rebus batang-batang kayu untuk menjadi warna dasar. Nah, itu tidak boleh menggunakan deterjen. Kenapa tidak boleh menggunakan deterjen? Karena di dalam deterjen itu pasti ada kandungan pemutih. Kenapa tagline-nya produk-produk deterjen itu selalu membersihkan dengan efektif, membersihkan dengan kecepatan segini-segini gitu tuh karena memang dia ada kandungan pemutihnya untuk melunturkan noda. Tapi jadi musuh buat ini nih. Akan kontraproduktif dengan produk kami, Mbak. Jadi gitu. baiknya kalau kita cuci pakai apa? Nah, nenek moyang kita itu sudah mewariskan kearifan lokal. Ada yang namanya lerak, Mbak. Mungkin pernah mendengar lerak. Buah lerak itu adalah sabun cuci pada zaman dahulu. Dia ramah lingkungan, tidak mencemari sungai. Walaupun kita mencuci dengan lerak, ikan-ikan tidak mati di sungai dan lain sebagainya. Tapi masih nggak susah cari produk itu? Sekarang sudah ada lerak cair. Oh ya, jadi kayak seperti deterjen gitu ya? Iya, tetapi ketika lerak tidak bisa diketemukan atau di rumah tidak punya, itu nggak masalah. Yang penting kita mencucinya dengan sesuatu yang tidak bermasalah dengan kulit kita. Misalnya sabun mandi, sabun mandi, sampo, sabun bayi, itu cukup lembut. Iya. Baiklah, Mbak, untuk pemasaran tuh kalau di Lampung relatif agak susah atau sudah mulai banyak peminatnya? Selalu ada aja. Aja ya. Karena gini, Mbak, produk-produk semacam ini produk yang niche ya, Mbak. Produk dengan penggemar yang tertentu. Iya, betul. Orang-orang yang mempunyai, punya pasar sendiri ya. Ya, orang-orang yang mempunyai kesadaran lingkungan. Dan biasanya niche market ini orang-orang yang loyal. Yang selalu kembali untuk membeli begitu. Jadi kita memang sudah ada marketnya tersendiri begitu. Jadi nggak khawatir. Apalagi sekarang selalu dibawa oleh Bang BRI untuk pameran sana sini. Iya, dan juga, alhamdulillah kita juga udah memiliki market di luar. Jadi kita ini produknya bisa dibilang produk nasional ya. Karena era ini, Mbak, online. Iya, kita udah punya gerai juga di tempat lain. Tidak, kita memang tidak online konsep ya, jadi kita online itu ya? tidak membuka gerai karena kita itu lebih berfokus ke white label. Bisa Anda membeli produk kami dalam jumlah banyak, silakan dilabelin kembali dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baiklah. Terus gini, kalau orang mau beli, apakah memang harus datang ke sini atau bisa online juga? Bisa online, kita ada IG-nya ya, ada IG-nya. Bisa hubungin IG. Tapi kalau pesan jadi lama dong ya, kalau kita pesan baju gitu. Maunya kita seperti apa modelnya, jadi makin lama dong waktunya ya. Kami tidak bisa menjanjikan karena produk EcoPrint, Mbak, lihat di rak ini celupan dalam 1 hari. Warna pinknya pun akan bermacam-macam. Iya, betul. Itu satu celupan loh, Mbak. 1 kali produksi. Jadi ada yang lebih tua, makin muda gitu ya warnanya. Kalau ketika orang memesan, saya ingin warna seperti ini, bisa, itu tidak bisa. Jadi kami selalu arahkan ke kain yang ready, modelnya dibuat seperti ini bisa. Tapi atau nuansa gitu, nuansanya boleh, bisa. Ya. Nuansa bisa. Tapi semua warnanya seperti ini. Enak banget pemirsa, warnanya meneduhkan banget ya. Iya. Alam banget gitu. Iya, betul. Mbak Anggra ini luar biasa sekali. Itu punya kita juga tuh. Iya. Itu perca juga. Perca juga ya. Iya. Bagus banget. Jadi produknya itu ada sarung bantal, dompet, tas, mukena ada? Ada, mukena ada. Iya. Baju, taplak meja, kain, pemirsa lengkap semuanya, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah produk home decor kita udah menembus Eropa Barat. Sudah ke Belanda. Sudah ke Belanda. Iya. Tadi ada cerita yang unik tentang home decor tadi, yang itu dari TNBBS itu gimana ceritanya tadi, Mbak? Oh iya. Mana tadi ya? Oh, itu di belakang tuh. Iya, di belakang. Iya. Jadi ini yang paling ujung ini adalah memang bentuknya tidak menarik.
dedaunan ini bentuknya tidak menarik, Iya, iya. tetapi cerita di Kisahnya. balik di dedaunan inilah yang sangat kuat. Mm-mm. Jadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini Mm-mm. ada tanaman pengganggu Mm-mm. atau parasit Oke. yang nama latinnya Meremia peltata. Biasa disebut oleh petani-petani lokal sebagai tanaman mantangan. Mantangan. Jadi tanaman ini adalah tanaman yang menjalar, Mbak. oh, menjalar Ketika ya. dia sudah menjalar, membelit pohon sebesar apapun, Mm-mm. asal dia cukup paparan matahari, dia akan bertumbuh 25 cm per hari sulurnya. Oke, oke. Dan ketika ditebang, dia akan bercabang-cabang tambah banyak. Makanya juga disebut oleh para ahli tanaman alien. Kan Dan- kalau kita nonton film alien tuh kan Semakin dipotong, banyak. tambah banyak, Semakin- tambah banyak. Dan dia bisa nempel di pohon apapun. Bisa nempel di pohon Oh, apapun. Jadi dia membeli, Meresahkan bersandar, itu ya sebetulnya. sangat meresahkan dan sudah menginfeksi puluhan bahkan ratusan hektar di sana. Oke. Dan itu cukup meresahkan. Oke. Sehingga kita bersama-sama mencoba membalikan paradigmanya ya. Apa ya, Mbak? Paradigma ya mungkin Iya, ya iya. namanya ya. Mm-mm. Bahwa mungkin ancaman ini bisa kita balikan menjadi sebuah potensi ekonomi iya, gitu. Betul. Karena di dalam kawasan itu kan ada beberapa regulasi yang kita tidak boleh mengeradikasi menggunakan kimia. Iya. Kita tidak boleh mengeradikasi menggunakan alat berat. Iya. Bagaimana kalau kita ini menggunakannya untuk manfaat ekonomi Oke. dan bisa mensejahterakan masyarakat Oke. sekitar begitu. Akhirnya jadi banyak masyarakat sana yang ikut kerja buat ginian juga loh. Iya, gitu. jadi KWT, kelompok wanita tani, Iya. istri-istri petani kopi yang Mm-mm. biasanya di sekitar kawasan, Mm-mm. itu kita berikan skill Mm-mm. untuk membuat ekoprint ini. Dan Oke. sekarang Ada ya berapa banyak di situ? sangat banyak. Banyak ya? Ya, tetapi kalau tim intinya ada sekitar 15. Banyak juga. Iya. Artinya Bahkan bapak-bapaknya juga berperan aktif, Mbak. akhirnya jadi membuka lapangan pekerjaan juga di situ ya. Tambahan penghasilan. Tambahan Iya. penghasilan. Oke, Mbak Anggra, ini luar biasa sekali karyanya Mbak Anggra ini tidak umum ya. Tidak umum dengan proses pembuatan yang butuh waktu cukup panjang, harus dengan hati, dengan hasilnya yang luar biasa seperti ini, dengan karya-karya yang luar biasa yang tadi Anda bisa lihat tayangannya. Oke, Mbak Anggra, mudah-mudahan sukses selalu ya. Terima kasih. Dan ini sebuah inovasi yang luar biasa. Tadi kan saya bilang ini membuka lapangan pekerjaan, tapi Mbak Anggra bilang tambahan penghasilan. Tapi judulnya bisa membantu saudara-saudara kita gitu Iya. ya, untuk menambah penghasilan mereka, terutama para perempuan. Betul. Ternyata laki-laki juga iya di daerah TNBBS ya, kawasan TNBBS di sekitar sini juga. sekitar sini daerah Iya. itu Labuan Ratu. Labuan Ratu, Gunung Iya. Terang ya. Iya, Oke. kemudian di Talang Mulia. Oh iya, Talang Mulia. Oke, itu perbatasan Bandar Lampung dengan Pesawaran ya. Betul. Terima kasih Mbak Anggra untuk waktunya. Senang sekali, sukses selalu ya Mbak ya. Iya, Mudah-mudahan semakin besar, semakin mendunia, terima kasih. semakin menyadarkan masyarakat untuk pentingnya supaya tidak asal-asalan, jadi pakainya pakai bahan yang alami aja kalau bikin-bikin sesuatu Iya, gitu kan. betul. Ini juga menggemakan tentang ini juga ya. Betul, Mbak. Sehat selalu Mbak. Mudah-mudahan bisa berkumpul lagi, ketemu lagi lain waktu. Terima kasih Mbak Novi atas Sama-sama Mbak kunjungannya. Anggra, sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Mbak Anggra Indiko Malasari, pelaku UMKM dengan teknik ekoprint ya, yang produknya tadi sudah kami perlihatkan kepada Anda pemirsa. Dan nama usahanya adalah Kahut Sigerbori. Sigerbori. Oh, Sigerbori. Kahut Sigerbori. Alamatnya ada di Labuan Ratu, tepatnya di mana? Jalan Siataya Pagar Alam, Gang Ken Arok, nomor 1022, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Nah, kalau kamu tuh Anda nih ke Bakso Sony Labuan Ratu, di sebelahnya ada gang, masuk aja di situ langsung kelihatan. Iya. Oke pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga berikutnya, tentu saja dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.